Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dupina niatan ngaosana opat perkali siji niat karena Allah melakonan parentah aduana niat bicara kabodohan awak kalbi supaya jantan selamat dunia Katiruna mantos timunian bade dilakonan usolangan sadaya rencana opat niat panjang nabi utusan ilahi kalamun qalimul wayuwalu simau tanajah aqauli wa fili wa niati wajidi ayate lamratina asyarana salamuhi azimu ping panalangga karkama Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya Rabbi yasir lana wa la tusir alaina fil ilmi wa dini fid dunya wal akhirah pangeran Nabi mugi Gusti ngagampil
Mendengar berita terang pada
saya. Jadi ayat 21 22 berarti dibaca ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Absen kesal hadir. Bagi para santri khususnya sambil berturunkan dan jamaah Facebookiyah wa YouTubeiyah, for your attention, tonight we do have two social media, which are Facebook and also YouTube. Jadi mulai malam ini sebenarnya dari mulai malam kemarin kita mau langsung live dari YouTube, hanya para santri yang di rumah masih terkendala dengan akun YouTube-nya, sehingga malam ini masih ada 2 channel, dan kita lihat malam-malam yang akan datang apakah akan hanya menggunakan YouTube atau tetap memakai Facebook dan YouTube, ya. Tergantung kesiapan para santri yang lagi di rumah aja. Di rumah aja, tergantung kesiapannya. Bagi yang sudah terbiasa dengan Facebook yang mungkin bisa tetap kita. Tapi bagi para santri, khususnya santri Rodotul Irfan yang sudah punya akun YouTube, boleh dilihat live YouTube-nya di akun Irfan Soleh, Irfan Soleh Quran Sunnah. Jadi aktif kan gitu. Ya. Jadi mulai malam ini bisa yang sudah punya YouTube bisa ikut ngaji via YouTube, ya. Biasanya jaringannya lebih mudah di YouTube daripada Facebook, tapi nggak tahu coba mana yang memudahkan bagi para santri. Tapi juga jamaah Facebookiyah dan YouTubeiyah selain para santri Rodotul Irfan, ya, boleh juga mengakses channel YouTube Irfan Soleh. Jangan lupa subscribe. Feel free to share and subscribe. Niatkan untuk syiar dan dakwah mandala ala khairin wala umiddu ajrin fa'ilihi, dengan share baik Facebook maupun YouTube pengajian kami, mudah-mudahan menjadi amal wasilah dakwah, karena kita semua wajib berdakwah. Wa takum minkum ummatin yad'una ila khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hadis Nabi mandala ala khair kalau itu aja kali. Semoga dengan share dan juga subscribe channel YouTube yang menghadirkan konten-konten yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi passive income, amal jariah buat kita, pahala buat kita. Jadi silakan untuk share baik Facebook maupun YouTube, ya. Dan kami pun terbuka ketika ada penjelasan yang salah, terbuka untuk koreksi, ya. Kami hanya berupaya membacakan kitab-kitab para ulama, ya. Namun ketika dalam penyampaian misalkan ada yang salah, ketika kami bacakan tafsir, baik tafsir Jalalain, tafsir Al-Munir, tafsir Al-Misbah, mohon untuk dikoreksi oleh para jamaah sekalian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kelas 7 sudah hadir, absen, hadir. Boleh juga di komentar YouTube-nya kalau yang sudah masuk channel itu. Kelas 8 silakan di absen dulu. SMA Putri silakan di absen. SMA Putra hadir. Alhamdulillah, meskipun tenaga capek dikuras habis life skill ngorek. Alhamdulillah tetap, ya. Meskipun mungkin tangan lecet-lecet habis ngorek, tapi alhamdulillah malam ini tetap ngaji takbir. Allah. Gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 20 satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, hei eling
eling-eling jalma-jalma eling-eling jalma-jalma oh mankind. Kalau ya ini terjemah bahasa Inggrisnya kudu ibadah anjeun kabeh worship kudu ibadah anjeun kabeh Rabbakum ka pangeran anjeun kabeh Rabbakum ka pangeran anjeun kabeh alladzi nyaeta zat khalaqa anu parantos ngadamel ieu ladzi kum ka anjeun kabeh alladzi nyaeta zat khalaqa anu parantos ngadamel ieu ladzi kum ka anjeun kabeh walladzina jeung ka pirang-pirang jalma walladzina jeung ka pirang-pirang jalma min qablikum anu bukti dina samemeh anjeun kabeh anu bukti dina samemeh anjeun kabeh meni warnana kieu ya saya 15 min qablikum anu buktina samemeh anjeun kabeh la'alakum nyata anjeun kabeh ku ayana ngalakukeun ibadah nyata anjeun kabeh ku ayana ngalakukeun ibadah tattaquna eta anu taqwa kabeh tattaquna eta anu taqwa kabeh alladzi tegasna zat ja'ala anu ngadamel iladi lakum buat aranjeun kabeh al ardo kana bumi al ardo kana bumi firasya barina ngampar seperti amparan barina ngampar seperti amparan wassamaa jeung kana langit binaan seperti bari seperti lalangit bari seperti lalangit wa anzala jeung turunkeun Allah wa anzala jeung turunkeun Allah minas samai ti langit ma'an kana cai ma'an kana cai fa akhraja tuluy ngabijilkeun Allah
bihi kalawan eta cai minas samaroti tina pirang-pirang bubuahan. Minas samaroti tina pirang-pirang bubuahan rizqon kana rizki lakum pikeun anjeun kabeh. Lakum pikeun anjeun kabeh pala taj'alu maka ulang ngajadikeun anjeun kabeh pala taj'alu maka ulang ngajadikeun anjeun kabeh lillahi ka Allah angdadan kana anu ngarencangan wa antum bari ari anjeun kabeh wa antum bari ari anjeun kabeh ta'lamuna eta anu nyaraho kabeh. Bangi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu eling-eling jalma-jalma kudu ibadah anjeun kabeh Rabbakum ka pangeran anjeun kabeh alladzi eta zat khalaqa anu parantos ngadamel ieu ladzi ka anjeun kabeh walladzina jeung pirang-pirang jalma min qablikum bukti dina samemeh anjeun kabeh la'allakum eta anjeun kabeh kuayana ngalakonan ibadah takuna eta taqwa kabeh alladzi satasna zat ja'ala anamal iladi lakum pikeun anjeun kabeh al ardo kana bumi irosan barina ngampar seperti amparan wassamaa jeung kana langit binaan bari saperti langit wa anzala jeung nurunkeun Allah minas samai ti langit ma'an kana cai wa akhraja tuluy ngahijilkeun Allah di kalawan eta cai minas samarati dina pirang-pirang bubuahan rizqon kana rizki lakum pikeun anjeun kabeh wa taj'alu maka ulang ngajadikeun anjeun kabeh lillahi ka Allah amdadan kana anu ngarencangan wa antum bari ari anjeun kabeh ta'lamuna eta anu nyaraho kabeh. Penjelasan Quran surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Garis baru. Tiga macam sikap manusia. Tiga macam sikap manusia yang disebut sebelumnya, yaitu orang bertakwa,
kafir, dan munafik. Kesemuanya diajak oleh Allah. Kesemuanya diajak oleh Allah. Wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia yang mendengar panggilan ini, yang mendengar panggilan ini, beribadahlah, beribadahlah, yakni tunduk, patuh dengan penuh hormat, dan kagumlah. Untuk ada beda. Dan kagumlah kepada Tuhan kamu, Sang Pemelihara dan Pembimbing. Karena Dialah yang menciptakan kamu, karena Dialah yang menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Garis baru. Allah bukan hanya menciptakan kamu, Allah bukan hanya menciptakan kamu, tetapi Allah juga yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu. Bumi sebagai hamparan bagi kamu. Hal ini memberi kesan tentang betapa bumi telah dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini memberi kesan tentang betapa bumi telah dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu mudah dan nyaman untuk dihuni manusia. Untuk dihuni manusia. Sehingga kehidupan tidak ubahnya bagaikan kasur yang terhampar. Tidak ubahnya bagaikan kasur yang terhampar dan siap untuk ditiduri.
garis baru. Allah juga menjadikan langit sebagai bangunan atau atap. Allah juga menjadikan langit sebagai bangunan atau atap. Hal ini mengisyaratkan bahwa di atas langit dunia yang disebut ini, di atas langit dunia yang disebut ini, ada aneka langit yang lain yang tidak sesuai dengan kondisi manusia secara umum, yang tidak sesuai dengan kondisi manusia secara umum. Garis baru. Allah pula yang menurunkan sebagian air dari langit Allah pula yang menurunkan sebagian air dari langit, yakni hujan, melalui hukum-hukum alam yang ditetapkannya untuk mengatur turunnya hujan. Titik garis terus. Allah menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai bagian rezeki untuk kamu, sebagai bagian rezeki untuk kamu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal kamu mengetahui. Titik. Garis baru. Setelah menyebut nikmat material, setelah menyebut nikmat material yang merupakan, setelah menyebut nikmat material yang merupakan sumber kehidupan jasmani, ayat berikutnya menyinggung nikmat spiritual, menyinggung nikmat spiritual yang pada awal surat ini dijelaskan fungsinya, yang pada awal surat ini dijelaskan fungsinya sebagai petunjuk. Yakni
menjadi sumber kehidupan rohani, yakni menjadi sumber kehidupan rohani. Titik. Para santri yang hadir di YouTube, ya, Basahan dekat tinggal itu ya, ya. Alhamdulillah berarti saya mau connect. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah membahas 3 macam sikap manusia. Sikap manusia yang pertama di berapa ayat? 5 ayat ya, yaitu sikap orang yang bertakwa ya. Kemudian 2 ayat terkait sikap orang yang kafir, dan 13 ayat sikap orang yang munafik. 5 tambah 2 tambah 13 berapa? 5 tambah 2 7 tambah 13 20, pas. Nah, setelah Allah membahas 3 macam sikap manusia, 5 ayat pertama adalah sikap orang yang bertakwa, kemudian 2 ayat selanjutnya tentang orang kafir, dan 13 ayat tentang orang munafik. Nah, selanjutnya ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Artinya Allah mengajak semuanya, termasuk tadi mau yang takwa, mau yang kafir, mau yang munafik ya. Bahkan semuanya Allah ajak ya, Allah panggil. Artinya seluruh manusia, siapapun yang mendengar panggilan ini, apa ajakannya? U'budu ya. Meskipun kalau lihat kitab Tafsir Jalalain, ayat ahla Makkah yang diajak itu ayat orang Makkah, tapi kitab Tafsir Al-Misbah itu semua manusia yang mendengar panggilan ini. U'budu, beribadahlah, kudu ibadah anjeun kabeh, beribadahlah. Ay wahidu, tegasna kudu bertauhid anjeun kabeh, harus bertauhid. Beribadahlah tadi ya dimaknai sebagai tunduk, patuh dengan penuh hormat ya. Beribadah tunduk ya. Saat ini meskipun kita dalam kondisi capek tas ngoret ya. Capek tas ngoret, capek tas khidmah ya. Tapi tetap ngaji tafsir karena bagian dari ibadah, ketundukan kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan kita untuk mencari ilmu. Patuh dengan penuh hormat. Jadi bukan patuh tunduk asal patuh tapi tidak hormat, beda kan? Misalkan nyalah harek ngaji tapi pukul terus misalkan lempar ke kudu ngaji misalkan gitu ya. Aduh pas ngorek itu nya kudu menang rusuh teu ngaji. Rian dikenal lu larecet. Rian berang lecet, diri lecet nah. Paduh ri kurang waktu dirusuh. Misalkan ngaji mah ngaji kan pukul misalkan nih banyak. Contoh. Berarti patuh nah tidak dengan hormat. Tapi
kati tunduk patuh dengan hormat meskipun lengan lecet gitu kan ya. Meskipun tangan kita lecet, pegel, rengkem gara-gara memegang korek. Nah, parah tuh bahasa Indonesia loh. Hah? Apa buat ini? Arit, ada arit, ada golok tadi ya, ada naon di beda ada congkrang di Sunda tuh ya, ada congkrang yang agak panjang. Arit itu yang arit itu yang mirip celurit. Ada arit, ada congkrang. Nah ya naon di bedog golok. Parang. Iya parang kalau bahasa Indonesia arit itu ya. Tapi kalau congkrang apa? Berarti arit yang agak panjang gitu. Ya. Nah jadi di mana sih kadinya itu? Pakai alit, pakai iya itunya. Tangan lecet, ini lecet gitu ya. Tapi tetap saat ini dengan ikhlas, tetap ngalogat, tetap memaknai, tetap ngaji tafsir. Nah itu patuh dengan penuh hormat. Wudu karena apa? Niat ibadah. Karena tadi seluruh manusia yang mendengar panggilan ini dipanggil untuk beribadah. Wudu. Kepada siapa ibadahnya? Ya. Wudu Rabbakum. Ya. Kepada Tuhan kamu. Di sini diksi yang dipakai adalah Rob. Sebelum masuk ke pembahasan roh, ya, jadi ibadah itu tadi bentuk kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan paling tidak, ya, ada 3 hal yang menandai keberhasilan seseorang mencapai hakikat ibadah. Yang pertama, ya, si pengabdi atau hamba tadi ya, tidak menganggap apa yang berada dalam genggaman tangannya sebagai milik pribadinya, tapi milik tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah mudahnya ya. Nah, jadi apa tanda bahwa kita berhasil mencapai puncak atau hakikat ibadah adalah diri kita, harta yang kita miliki, ilmu yang kita dapat, dan lain sebagainya, itu semua adalah hanya titipan. Hanya titipan. Hanya titipan. Karena the truly owner, ya. Jadi pemilik sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak menganggap itu milik kita. Sehingga kalau tadi tidak menganggap itu milik kita tapi hanya titipan Allah, misalkan dalam konteks harta, tadi sore kita bahas di Majlis Ta'lim, ya, dia akan mudah untuk memberi. Karena apa? Karena merasa bahwa harta yang dimilikinya itu hanya titipan Allah yang harus ditasarrufkan, dipergunakan dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak susah. Ya, tidak susah. Maka dalam ekonomi syariah dan ekonomi Islam yang pertama dibahas salah satunya adalah ownership, kepemilikan. Ya, dan dalam ownership in terms of Islamic economy, dalam konteks ekonomi syariah, kepemilikan itu adalah hakikatnya kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebatas di TV atau di aman. Nah, ya. Dan itu penting. Dan efeknya kemana-mana. Ketika kita merasa itu milik kita, akan sulit tadi sedekah, akan sulit infak, akan sulit mengeluarkan zakat. Tetapi ketika itu kita yakini semuanya milik Allah, kita hanya dititipi, akan mudah bagi kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Ya. Dan tidak akan merasa, karena tidak merasa bukan milik kita. Sehingga ketika raga ini digerakkan pada sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah, itu pun menjadi mudah. Itu pertama. Yang kedua,
segala aktivitasnya hanya berkisar pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghindari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita, dan kita di pesantren belajar itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, belajar bagaimana merubah. Istirahat bagi kita adalah berpindah dari satu aktivitas ibadah kepada aktivitas ibadah yang lain. Itu istirahatnya kita. Ya. Jadi istirahatnya kita tuh sampai hatta ketidur sekalipun, kalau diniatkan tidurnya itu adalah ibadah, boleh doa sebelumnya, tapi lain tidur ke ngajinya. Bukan tidur lagi ngaji, ya. Misalkan kita nih sudah orang waktunya tidur, kemudian kita niatkan, nah, tak kayaknya ulah garana. Niatan tidur waktu supaya nanti keberangan subuh, supaya terkeberangan tahajud. Nah, niatkan tidurnya itu kan jadi ibadah. Jadi istirahatnya kita itu berpindah dari satu aktivitas ibadah pada aktivitas ibadah yang lain. Nah, baru itu masuk kategori yang kedua. Indikasi keberhasilan seorang mencapai hakikat ibadah. Kemudian yang ketiga, tidak memastikan sesuatu untuk dia laksanakan atau hindari kecuali dengan mengaitkannya dengan kehendak siapa atau yang kepadanya yang mengabdi. Artinya selalu dikaitkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa pangsawa dengan nincak dina kudu ulah dina hayang. Tempohlah perintah Allah. Nah, ketika melakukan sesuatu lihat dulu ada perintah Allah dan Rasulnya atau tidak. Bukan karena keinginan hawa nafsu. Jadi bahasanya ini apa? La ilaha illallah, la mawjuda, la ma'buda, la ma'tuba, la maksuda illallah. Dilihat dulu perintah Allah. Nah, ketika tiga itu sudah dilakukan, berarti menurut tafsir Al-Misbah itu tanda keberhasilan seorang mencapai hakikat ibadah. Kemudian tadi hukumu rabbakum, kepada siapa kita harus mengabdi, kepada siapa kita harus beribadah? Rabbakum, kepada Rabb yang menciptakan seluruh manusia. Ya. Rabb itu pendidik, pemelihara. Jadi di sini katanya banyak aspek dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang menyentuh makhluknya. Contoh misalkan pemberian rezeki, kasih sayang, pengampunan dan lain sebagainya, itu bagian dari aspek rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita tanya, lihat diri kita. Alhamdulillah kita masih diberi mata, di mana mata ini masih kita pergunakan untuk memahami ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi badan, di mana badan kita pergunakan untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji Al-Qur'an. Meskipun mungkin mata agak ngantuk, ya, meskipun badan capek, ya, tapi alhamdulillah, ya, itu tasyakur binikmat, kita masih bisa mempergunakan waktu, badan, tenaga, pikiran kita untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, beribadahlah kamu terhadap Rabb atau Tuhan kamu, ya, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Ya. Ayat dalam tafsir ayat ansha'akum, nangtukeun ieu ladikum ka anjeun walam takunu bari henteu acan aya anjeun kabeh sayan eta hiji perkara. Jadi kholaqo nah dibahasnya ayat kholaqo, ayat ja'ala. Mungkin itunya ari kholaqo mah menciptakan sesuatu baik melalui bahan yang telah ada sebelumnya maupun belum ada. Mata
kan tadi bahasa di tafsir Jalalain walam takunu syai'an, berarti bisa nyiptakeun kan anu tadina teu aya jadi aya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala kan nyiptakeun tadina teu aya jadi aya tuh mungkin. Atuh komo nyiptakeun ngayakeun anu tadina aya. Sangat mudah dan nyiptakeun nu tadina jadi aya oke. Mampuan katanya bahasa pasnalnya nya Allah kuasa gitu ya. Allah kuasa. Nah, kayak beda jeung jalan ya dina ayat. Jadi khalaqakum ay ansha'akum wa lam takunu syai'an. Walladzina min qablikum wa khalaqa jeung ngadamel Allah dan orang-orang yang sebelum kamu ya. Terus ibadah teh pikeun naon? Nah manfaat ibadah teh pikeun Allah. Nah Allah miwarang ibadah teh keuntunganna kangge Allah sanes. La'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. Ya. Ai bi ibadatihi jadi ku ibadah nanti tetap diterjemahkan anak tadi sama bina tafsir lainnya bi ibadatihi ya iqabahu wala ala fil asli taruh di kalam di batalin tahqiq. Biasa nama la teh dipake jang ditaroji naon harapan anu naon angan-angan gitu ya. Tapi wa fi kalamihi da kalam Allah mah ditahqiq nyatakeun mata tadi diterjemahkeun ge nyata anjeun kabeh ku aya ngalakonan ibadah tattaqun nyata anu takwa. Di lain mudah-mudahan takwa lain nya sabab pikeun Allah mah nampe kirang emang sanes ieu mudah-mudahan jika nu teu kawasa gitu kan. Tapi bahasa kali tahqiq berarti nyata ku ayana ibadah teh manfaatna lain pikeun Allah, bukan untuk Allah kita beribadah dan Allah tidak menerima manfaat dari ibadahnya kita, tapi buat kita sendiri la'allakum tattaqun agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita tadi terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siksa neraka. Jadi itu ya. Ya. Biasa. Nah, kemudian alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Jadi tadinya di la'ala para ulama seueur membahas tentang la'ala. Karena tadi ketidakpastian itu mustahil bagi Allah, maka ditahqiq bahasa. Kemudian di ayat 22-nya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menciptakan kita ya, yaitu khalaqakum, tapi juga ja'alakumul arda firasya, tapi juga menjadikan bumi untuk kamu sebagai hamparan ya. Sebagai hamparan naon ya, banyak perdebatan ya mengenai bumi itu bulat atau datar ya. Abi tidak akan inilah karena kekurangan ilmu Abi, karena ya kita tidak masuk perdebatan itu. Hanya bahasa Profesor Quraish Shihab agak bagus di sini. Jadi ja'ala lakumul arda firasyan itu katanya menjadikan bumi sebagai hamparan itu tadi
memberi kesan bahwa betapa bumi ini telah dijadikan Allah begitu mudah dan nyaman untuk dihuni. Jadi mudah dan nyaman untuk dihuni manusia sehingga kehidupan tidak ubah bagaikan kasur yang terhampar dan siap untuk. Jadi dalam arti firasat di sini Allah tundukkan bumi untuk kita sehingga nyaman untuk dihuni, nyaman untuk dihuni. Dan kita banyak yang tidak menyadari buktinya, misalkan ya, kalau saja banyak film-film tentang kiamat ya, kalau saja misalkan lautan ngamuk misalkan gitunya, kemudian melahap terjadi tsunami yang begitu, wah ada film-film kan